Ini peringatan ya kepada Syekh Hashim Al-Hakim. Jangan marah ada orang baca surat Fatihah. Mengapa? Yang pertama kali marah dan berat turunnya surat Fatihah sampai merintih-rintih berdengung itu iblis. Jangan-jangan Anda mengikuti jejaknya iblis, melarang-larang baca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Syekh Hashim Al-Hakim. Syekh Hashim Al-Hakim, siapakah beliau ini? Syekh Hashim Al-Hakim adalah seorang tokoh Wahabi, ya, seorang tokoh Wahabi yang sebenarnya kata beberapa orang ya, Syekh Hashim Al-Hakim ini tidak begitu dikenal di Arab Saudi, tidak terlalu didengar pendapatnya. Tapi setelah sampai di Indonesia, langsung memberikan fatwa yang nyeleneh ya, yang langsung menyerang amalan-amalan yang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini, seperti membaca surat Al-Fatihah di awal acara. Jadi sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi tradisi di negeri kita ini, yang mana setiap akan memulai acara, setiap akan memulai atau membuka suatu acara-acara, maka yang memimpin acara atau kiai atau ustadz yang memimpin acara itu pasti mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan ini sudah dianggap biasa di negeri kita, dan dari dulu memang tidak ada yang mempermasalahkan, Nah, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu datang seorang syekh dari Arab Saudi, tokoh Wahabi, yang mana mengisi acara di suatu tempat, dan kebetulan ketika akan memulai acara, ketika akan memulai kajian, acaranya itu dibuka dengan Fatihatul Kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika akan memulai kajiannya, Syekh Hashim Al-Hakim menegur bahwasanya membaca surat Al-Fatihah di awal acara itu adalah bid'ah dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam video kali ini kita akan meluruskan pandangan Syekh Hashim Al-Hakim tentang tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia ini. Karena menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang disampaikan oleh Syekh Hashim Al-Hakim itu adalah suatu kekeliruan yang harus diluruskan. Dan ketahuan bahwasanya Syekh Hashim Al-Hakim itu bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang tokoh ilmu agama, karena dia sering menyalah-nyalahkan amalan-amalan orang yang tidak sepaham dengan dia. Nah, di sini saya akan memutarkan satu video dari seorang ulama, seorang kiai di Indonesia ini yang masyhur, yang dikenal sebagai Singa Aswaja, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli hafizahullah, yang mana beliau dalam videonya juga menyinggung tentang pernyataan Syekh Hashim Al-Hakim. Bahkan beliau memberikan peringatan kepada Syekh Hashim Al-Hakim tentang pernyataannya yang dianggap keliru. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan pernyataan atau tanggapan dari Kiai Haji Idrus Ramli terhadap pernyataan Syekh Hashim Al-Hakim. Ini dia videonya. Video ini dalam rangka meluruskan Hashim Al-Hakim, seorang Wahabi dari Saudi Arabia. Katanya tokoh Wahabi, tapi mungkin di Saudi tidak banyak didengar. Dia bukan tokoh penting sebenarnya di Saudi Arabia, cuma datang ke sini lalu viral di Indonesia. Nah, mengapa permulaan acara kita membaca surat Al-Fatihah? Dasar-dasarnya banyak sekali. Ini hadis ya, an Abdullah bin Jabir radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, indahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad ahraqal ma. Aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau benar-benar telah mengalirkan air. Mungkin mau bersuci atau mau apa. Fakultu, aku berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alayya. Ternyata Rasulullah tidak menjawab kepadaku. Fakultu, aku berkata lagi, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alayya. Ternyata Rasulullah tidak
menjawab kepadaku. Fakultu, aku berkata lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alayya. Untuk kedua kalinya beliau tidak menjawab. Fakultu, ketiga kalinya aku ucapkan salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alai. Ternyata untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW tidak membalas, tidak menjawab. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana khalfahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan, aku di belakangnya. Hatta dakhala rahlahu. Hingga beliau memasuki tempatnya beliau. Wa dakhaltu ana ilal masjid. Tempat tinggalnya. Sedangkan aku masuk ke dalam masjid. Fajalastu ka'iban hazinan. Lalu aku duduk dalam keadaan sedih dan pilu. Karena 3 kali mengucapkan salam tidak dibalas oleh Rasulullah SAW dan tidak digubris. Fa kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tatahhara. Lalu Rasulullah SAW keluar kepadaku, beliau benar-benar telah suci. Faqala, lalu beliau berkata, Alaikassalam warahmatullah. Wa alaikassalam warahmatullah. Wa alaikassalam warahmatullah. Rasulullah SAW menjawab salamku 3 kali. Sepertinya beliau menjawab salamku menunggu beliau bersuci dulu. Famakal, lalu Rasulullah bersabda kepadaku, Ala ukhbiruka ya Abdullah ibn Jabir bi khairi suratin fil Quran. Apakah akan aku ceritakan kepadamu hai Abdullah bin Jabir tentang surat terbaik dalam Al-Quran? Apa surat terbaik dalam Al-Quran hai Abdullah bin Jabir? Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan. Qal, Rasulullah bersabda, Iqra alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Hatta takhtimaha, hingga kamu menyelesaikan baca surat Al-Fatihah ini. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid itu kata para ulama di bawahnya sahih tetapi di atasnya hasan. Kalau sahih masih kurang sedikit, kalau hasan lebih sedikit, makanya jayyid. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, pesan dari hadis ini, pertama, surat Al-Fatihah ini adalah surat terbaik dalam Al-Quran. Ini yang pertama, surat terbaik ya dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini diperintahkan dibaca sampai selesai. Bacanya kapan? Perintah ini bersifat mutlak, kapan saja. Akan memulai acara, memulai tidur, atau memulai apa, gak apa-apa dibaca ini. Artinya bukan perbuatan yang bid'ah kalau mau baca surat Al-Fatihah. Karena perintah ini sifatnya mutlak, perintah yang bersifat mutlak, maka perintah itu berlaku secara mutlak kapan saja waktunya. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Bainama Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sah. Ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atasnya. Lalu Jibril mengangkat kepala. Artinya suara apalah kalau nakid itu artinya suara di atap kalau terjadi kerusakan atau terjadi barang jatuh. Faqala, Jibril berkata, hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu illa al-yaum. Ini pintu dari langit dibuka hari ini, belum pernah dibuka kecuali hari ini. Fa nazala minhu malakun, lalu dari pintu itu turunlah satu malaikat. Faqal, Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yaum. Ini malaikat turun ke bumi yang belum pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, lalu malaikat itu mengucapkan salam. Waqal, malaikat itu berkata, Absyir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah kamu dengan 2 cahaya. Kamu diberikan 2 cahaya itu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum kamu, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan beberapa penutup surat Al-Baqarah. Ini 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu.
kamu tidak membaca sehuruf pun dari keduanya, dari kedua cahaya itu, surat Al-Fatihah dan penutup surat Baqarah, kecuali kamu diberikan apa yang kamu baca di situ. Hadis ini rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, pesan dari hadis ini pertama menjelaskan keutamaan surat Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah, bahwa kedua surat ini merupakan cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam penutup surat Al-Baqarah ini ada doa-doa. Kalau dibaca, maka doa itu dikabulkan yang ada di situ. Artinya apa? Yang ketiga, motivasi agar ayat ini dibaca. Bacanya kapan? Ya kapan saja. Baca surat Al-Fatihah itu. Ini hadis ini. Nah, ini artinya apa? Membaca surat Al-Fatihah di permulaan acara itu bukan perbuatan yang salah, apalagi sesat. Kapan saja itu. Jadi begitu. Nah, kemudian saudara, terkait surat Al-Fatihah, ini ada riwayat ya, Mujahid qala, Imam Mujahid berkata, lamma nazalat alhamdulillahi rabbil alamin syaqqa ala iblis masyaqqatan 'azimatan syadidah. Ketika alhamdulillahirabbil alamin surat Fatihah ini diturunkan oleh Allah, iblis ini merasa berat, merasa agak enak. Iblis ini benar-benar tertekan dengan turunnya surat Al-Fatihah. Warannatan syadidah, dan iblis ini merintih dengan rintihan yang keras. Wa nakhara nakhratan syadidah, dan iblis berdengung dengan dengungan yang keras dari susahnya. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, faman ranna aw nakhara fa huwa mal'un. Siapa yang merintih atau berdengung maka dia dilaknat. Ini hadis riwayat Ibnu Dures dalam kitabnya Fadhailul Quran, sanadnya sahih. Asar halaman nomor asar 153, nomor hadis 153. Artinya apa? Ini peringatan ya kepada Syekh Asyim Al-Hakim. Jangan marah ada orang baca surat Fatihah. Mengapa? Yang pertama kali marah dan berat turunnya surat Fatihah sampai merintih-rintih, berdengung itu iblis. Jangan-jangan Anda mengikuti jejaknya iblis, melarang-larang baca surat Al-Fatihah itu. Ini riwayat Imam Mujahid. Kemudian An Abdul Aziz bin Rafi', qala Abdul Aziz bin Rafi' berkata, lamma nazalat Fatihatul Kitab ranna iblis karannatihi yauma lu'ina. Ketika surat Al-Fatihah turun, iblis merintih seperti rintihannya ketika dia dilaknat. Rawahu Ibnu Dures fi Fadhailil Quran. Ini riwayat Ibnu Dures dalam kitabnya Fadhailul Quran. Jadi iblis ini ketika turun surat Al-Fatihah dia menangis, meraung-raung. Nah, ini Asyim Al-Hakim sama Wahabi jangan marah ketika ada orang baca surat Fatihah. Itu sunnahnya iblis itu. Dan Al-Quran surat Al-Fatihah ini memang beda dengan yang lain. Ini Makhul qala, Imam Makhul berkata, ini ulama tabi'in, Ummul Quran qira'atun wa mas'alatun wa du'a'un. Ummul Quran surat Fatihah itu selain Al-Quran yang dibaca, juga di situ ada permintaan, juga ada doa, ada permohonan. Akhrajahu Abu Ubaid fi Fadhailil Quran. Ini riwayat Abu Ubaid dalam kitabnya Fadhailul Quran. Bahkan lebih dari itu lagi, wa akhraja Abu Syekh fi Thawab an Atha qala. Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab As-Thawab dari Imam Atha. Imam Atha berkata, "Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil Kitab hatta takhtimaha. Tuqda insyaallah." Kalau kamu punya hajat, baca surat Fatihah hingga selesai. Insyaallah hajat kamu dikabulkan. Karenanya para kiai, para ulama setiap berkumpul ada orang minta doa dibacakan Fatihah. Ini dasarnya dari ulama tabi'in. Jadi sangat salah kalau Asyim Al-Hakim dan Wahabi-Wahabi yang mengatakan surat Fatihah itu hanya boleh dibaca ketika sholat dan boleh dibaca ketika ruqyah. Salah itu. Punya hajat dibaca juga. Mau memulai acara dibaca juga biar acaranya lancar, karena itu hajat juga. Ya untuk apa saja dibaca. Dan ini bahwa surat Al-Fatihah dibaca kapan saja, ini tidak ada persoalan dari ulama dulu. Itulah tadi ya video dari Kiai Haji Idrus Romli tentang pernyataan beliau atau tanggapan beliau terhadap pernyataan Syekh Asyim Al-Hakim tokoh Wahabi
yang membid'ahkan membaca Al-Fatihah di awal permulaan acara. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim itu adalah keliru, tidak benar, dan harus dibantah ya, dan harus dibantah. Dan beliau tadi telah menyampaikan bantahannya. Kiai Haji Idrus Sombi tadi telah menyampaikan bantahannya, baik dari Al-Quran, hadis maupun dari qaul-qaul para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.